Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari syarah Al-Hikam yang ke-11 yang disyarah oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Namun pada kesempatan kali ini syarah yang akan kita lakukan juga kita tambah dengan belajar bahasa Arab. Artinya kita mendapatkan dua hal, teman-teman. Yang pertama, kita mempelajari syarah Al-Hikam. Yang kedua, kita belajar bahasa Arab baik dari mufradat dan cara memaknai sebuah teks dalam bahasa Arab. Baiklah, kita langsung mulai hikmah yang ke-11. Ini kalau di PDF atau di bukunya ini halaman 156. Al-Hikmah Al-Hadiyah Al-Asyarah. Al-Hikmatu Al-Hadiyata Asyarata. Hikmah yang ke-11. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Sebelumnya teman-teman, saya beritahukan bahwasanya di sini kita sama-sama dalam belajar. Jadi saya tidak menjamin bacaan saya 100% benar, dan saya yakin banyak kesalahan yang tidak sempat saya lihat bagaimana cara bacanya dalam bahasa Arab. Teman-teman bisa nanti mengoreksi. Baik, hikmah yang ke-11. Idfin wujudak. Idfin ini dari kata ad-dafnu ya. Ad-dafnu ini kan kubur, menguburkan. Dafnul mayyit itu menguburkan mayit. Kuburkanlah wujudak, wujudmu. Kuburkanlah dirimu fi ardil khumul, pada bumi khumul. Khumul ini kita cari ya, makna khumul itu apa. Kita langsung cari, walaupun nanti akan dijelaskan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ya, ma makna khumul. Ini saya menggunakan kamus online, baik itu Google Translate ataupun situs almaani.com. Jadi ini sangat membantu sekali apabila kita ingin mencari cepat dalam bahasa Arab. Kita bisa menggunakan kamus online. Ya, ini khumul ini artinya kalau di online ya, kata khomil itu tumpul, malas, tidak aktif, tanpa daya. Ini arti secara kebahasaan ya. Nanti kita perdalam lagi maknanya. Tapi secara bahasa itu khamil maknanya tumpul, malas, tidak aktif, tanpa daya. Fama nabata mimma lam yudfan, maka sesuatu, nabata yang tumbuh, mimma dari sesuatu, lam yudfan yang tidak ditanam,
tidak dikubur, la yatimmu tidak akan sempurna, natajuhu hasilnya. Intaj itu kan hasil, intaj pertanian, intajuz ziraah, maka nataj ini tidak akan sempurna hasil atau nanti berkembangnya. Ini makna awal atau ini teks hikmah yang ke-11 dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kemudian kita lanjutkan dengan syarah dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Da'una nuwaddihu al-ma'na al-murad bil khumuli awalan. Da'una ini kalau diartikan secara letterlek artinya biarkanlah kita, ayo gitu ya, bisa ayo, marilah, bisa kita juga, marilah kita nuwaddihu, kita menjelaskan al-ma'na al-murad, makna yang dikehendaki bil khumul, dengan kata khumul awalan, pertama kali. Jadi apa makna kata khumul di sini? Kemudian dilanjutkan oleh beliau, katsiruna humul ladzi yatasawwaruna annal kalimah ta'ni al-kaslu wad-da'atu. Katsiruna banyak sekali, hum mereka, maksudnya orang-orang, alladzina orang-orang, yatasawwaruna yang menggambarkan, yang mengartikan begitu ya, yang menafsirkan, annal kalimah, bahwasanya kalimah khumul itu, takni maknanya, al-kaslu adalah kasal itu malas, wadda'ah sama. Ini saya tadi cari di online, makna da'ah malah diartikan terhormat ya. Artinya di sini mirip dengan kasal ya, da'ah. Ya, memang di dalam bahasa Arab itu teman-teman banyak makna yang muradif, dan mereka senang sekali menggunakan makna kata-kata yang banyak ya. Ya da'ah, ya da'ah mufradun limasdaril marrah da'ah fi hali yakunu marfu'an aw mansuban aw majruran wal mustaq minal fi'il da'a. Jadi dia diambil dari fi'il madhi da'a. Da'a itu dari fi'il da'a. Coba cari da'anya, kita cari. Ya, sementara kita artikan sama ya, kasal dan da'ah ini malas begitu ya, karena saya tidak menjumpai makna yang pas sementara di kamus online ini. Yaquluna, mereka berkata, fulanun khamilun, fulanun seseorang, khamilun yang malas. Yaksuduna, mereka bermaksud, annahu bahwasanya dia, kasulun ialah malas, la yanhab. Nahda ini makna asalnya adalah nahdlatul ulama itu ya, kebangkitan. Maksudnya di sini la yanhab bi amalihi, dia tidak kita cari aja arti pasnya. Nahadah, ini dari fi'il madhi nahadah. Ya, nahadah bi artinya tidak menyelenggarakan, tidak mengerjakan, tidak menyelesaikan, dan tidak memenuhi ya. Ini tidak mengerjakan, la yanhab bi amalihi, dengan pekerjaannya, tidak mengerjakan pekerjaannya, wa mas'uliyatihi, dan tanggung jawab. Mas'uliyah itu tanggung jawab. Ya, jadi
Syekh Buti mengatakan orang-orang banyak yang menganggap bahwasanya makna khumul adalah maknanya kasal, malas, orang-orang yang tidak mengerjakan pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Itu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ghairu anna hadhil kalimah ta'ni fil lughah al-ibti'ad anil adwa wa an asbabis syuhrah. Ghair, akan tetapi, anna hadhil kalimah, sesungguhnya kalimat ini, yakni kalimat apa tadi? Khumul, ta'ni fil lughah, maknanya dalam bahasa al-ibti'ad, menjauhi, anil adwa, dari adwa ini dari dau'un ya. Kalau prediksi saya adwa ini lingkungan ya. Coba kita periksa dulu. Dau'un adwa'un. Ya, kalau dia atau dia itu memang cahaya artinya. Kalau dau'i artinya cahaya atau benda angkasa yang bercahaya. Ya, maksudnya di sini yang tampak. Kalau diaplikasikan ya makna dia, maksudnya yang orang yang menampakkan diri, menjauhkan diri orang, anil adwa, dari menampakkan diri, wa an asbabis syuhrah, dan dari sebab-sebab asyuhrah, kemasyhuran. Nah, jadi menurut beliau makna yang pas dari makna khumul itu adalah tidak ingin terlihat dan meninggalkan dari sebab-sebab kemasyhuran, keterkenalan. Nah, itu makna khumul. Jadi idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburlah dirimu pada bumi ketidakterkenalan, begitu ya cara mengartikannya. Wa ayyakuna al-insanu majhulan ladal akharina la ya'rifuhu aktsarun nasi. Wa ayyakuna, dan harus ada, al-insanu, manusia, majhulan. Nah, ini di sini ada kana yakunu ya. Kana ini tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka isim kana di sini adalah al-insan. Ayyakuna al-insanu majhulan gitu. Majhulan, tidak diketahui, ladal akharina, lada menurut orang lain ya. La ya'rifuhu aktsarun nas, yang tidak mengetahui kepada orang tersebut, aktsarun nas ini failnya. La ya'rifu, tidak mengetahui kepada orang tersebut, aktsarun nas, siapa begitu ya, siapa kebanyakan manusia. Arti pas dari lada ini kita cari ya. Lada. Ini alhamdulillah dengan adanya internet ini kita semakin cepat. Cuman saya tidak merekomendasikan ini untuk dipakai terus menerus ya. Karena menggunakan kamus yang manual itu biasanya lumayan lama mencarinya, tapi biasanya lebih lama juga ada di hafalan kita, tidak cepat. Lada ini artinya pada, dekat, di sisi, atau ketika, atau dengan. Kalau pasnya di sini ladal akharin, di sisi orang lain gitu ya. Di sisi orang lain. Pada orang lain. Baik, kita lanjutkan. Na'udul ana ila hadzal ladzi yaquluhu Ibnu Athaillah. Na'udu, kita kembali, al-ana sekarang, ila hadzal ladzi, ila hadza, kepada ini, alladzi yang yaquluhu Ibnu Athaillah, yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Maksudnya hadza di sini adalah hikmah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Idfin wujudak fi ardil khumul, sembunyikanlah, kuburlah dirimu pada bumi ketidakterkenalan. Ai artinya, ai ini ada yang mengartikan artinya, ada yang mengartikan tegasnya. Kalau saya, guru saya mengartikan
artinya. Artinya indama turidu an tanhadha bimuhamika allati turidu an tanhad biha diniyatan aw dunyawiyatan wa muradu Ibnu Athaillah biha huna al-muham ad-diniyah. Artinya indama ketika turidu menginginkan siapa engkau, dari arada yuridu ya, antanhat untuk melakukan, untuk mengerjakan bimuham. Muham ini kita lihat ya artinya. Muhamun. Muhamun. Muham. Muhimmah ya, ini jamak dari muhimmah. Jam'u muhamun, jam'u muhimmah. Kita cari muhimmah. Muhimmah. Ya. Muhimmah fungsi. Bisa makna fungsi, tugas, kesibukan, kewajiban atau pekerjaan. Jadi kalau kita katakan indama turidu an tanhadha bi muhamika, ketika engkau menginginkan untuk mengerjakan muhamika, pekerjaanmu, tugasmu, kewajibanmu, allati turidu an tanhadha biha, yang engkau ingin untuk mengerjakan dengan itu, dengan tugas itu, dengan muham itu, diniyatan, baik dia bangsa agama, au dunyawiyatan atau bangsa duniawi. Kemudian dalam kurung wa muradu Ibnu Athaillah biha huna al-muham ad-diniyah, wal murad, dan yang dikehendaki Ibnu Athaillah oleh Ibnu Athaillah biha, dengan kalimat muham itu, huna di sini apa? Al-muham ad-diniyah adalah fungsi atau tugas agama. Jadi yang dimaksud di sini adalah tugas agama. Alaika qabla an tashtahira bainan nasi wa qabla ay yarawka ala masrahil ahdas wa yusharu ilaika bil banan an tadfana wujudaka limuddatin minaz zamani fi ardil khumul. Alaika, seharusnya, alaika wajib atas kamu, ada yang mengartikan seperti itu. Qabla an tashtahira, sebelum engkau menjadi masyhur. Ishtahara yastahiru ya. Bainan nasi, di antara manusia. Wa qabla ay yarawka, dan sebelum melihat orang-orang kepadamu, ala masrahil ahdasi, ala masrah. Masrah ini kalau tidak salah ya, seperti masrahiyah itu kayak pentas ya. Kita lihat saja. Masrahun. Panggung ya, bisa mana panggung, pentas ya, atau gedung ya. Tapi lebih pantas di sini panggung atau pentas. Panggung al-ahdas. Ahdas ini dari peristiwa ya, dari hadas. Tapi kita lihat saja coba. Ahdas. Kalau tahaddasa bercakap-cakap. Tapi yang bermakna ahdasa yuhdisu ini artinya yang menyebabkan.
Apa makna ahdas? Masrahil ahdas, panggung peristiwa, masa gitu. Ya nanti kita beri keterangan kalau misalkan ketemu ya di keterangan video. Wa yusharu ilaika bil banan. Wa yusharu, dan diisyaratkan ilaika kepadamu bil banan. Kita cari arti banan. Banan. Saya menggunakan almaani.com ini teman-teman. Nanti saya kasih linknya di deskripsi video. Kalau banan makna artinya adalah ujung jari. Kalau bayyana menunjukkan. Kalau bana yabinu maknanya tampil, tampak, kelihatan. Nah, jadi lebih pasnya tampil ya, atau tampak, muncul. Jadi alaika qabla an tashtahir bainan nas wa qabla ay yarauka ala masrahil ahdas wa yusharu ilaika bil banan. Dan ketika engkau diberi isyarat dengan tampak, dengan tampil, untuk tampil, antat fana wujudaka limuddatin minaz zaman fi ardil khumul. Antat fana, engkau harus mengubur, wujudaka, wujudmu, limuddatin, bagi muddah. Muddah itu sedikit ya, tempo, minaz zamani, dari zaman, dari waktu, fi ardil humul, dalam bumi ketidakterkenalan. Jadi sebelum menjadi kita tampil di panggung, kemudian kita menjadi pusat perhatian, makna bebasnya seperti itu. Wa yusharu ilaika bil banan, ini kan tadi artinya tampak ya. Kita harus menutupi diri kita dulu pada bumi ketidakterkenalan. Ai artinya ba'idan anis syuhrati. Ai artinya ba'idan, jauh, anis syuhrati, dari keterkenalan. Mutawarian an adwa'iha. Nah, makna mutawarian. Mutawarian. Mutawarian kalimatun asluha al-ismu mutawari. Oh, ini dari kata mutawari. Mutawari. Arti mutawari dari kata tawaro ya. Menyembunyikan, merahasiakan diri, atau menghilangkan atau melenyapkan ya. Menyembunyikan diri. Arti pasnya kita menyembunyikan gitu. Ai artinya ba'idan anis syuhrati, engkau jauh dari keterkenalan. Mutawarian, menyembunyikan diri. An adwa'iha, dari ketenaran. Wal yakun, tadi kan daw artinya cahaya, maksudnya ketenaran. Saya kira ketenaran arti pasnya dalam bahasa Indonesia. Wal yakun amaluka khilala dzalika wa sa'yu ila an tar'a dzataka wa an tandoja aklaka wa an turabbi nafsaka wa an tusaffi sarirataka minasyawaib liyakun hammuka mahsuran fi dzalika. Wal yakun, dan hendaklah ada, amaluka, apa amalmu, pekerjaanmu,
khilala dzalika, ketika dalam masa tadi itu ketidakterkenalan, huwa sa'yu adalah berusaha ila antar adzatika, untuk memelihara dirimu, wa antan doja aklaka, dan untuk nadoja ini, nadij itu maksudnya adalah kalau buah itu yang masak atau mematangkan akalmu. Wa anturabbi nafsaka, dan mendidik dirimu. Wa antusaffi sarirataka, dan membersihkan sarirahmu. Sarirah ini hati ya. Minasyawaib, dari syawaib ini penyakit-penyakit, kotoran-kotoran. Liyakun hammuka, agar ada hammuka. Ham itu sesuatu yang membingungkan ya, maksudnya tujuanmu, mahsuran ialah terbatas fi dzalika, dalam hal tersebut. Nah, jadi di sini beliau, sebelum kita menjadi terkenal, hendaklah kita mengubur diri kita dalam ketidakterkenalan, di mana pada masa waktu itu kita memelihara diri kita, artinya mengkoreksi diri gitu ya, kemudian mematangkan akal, mendidik jiwa, membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran, agar kita nantinya himmah kita, tugas kita itu hanya terfokus pada itu. Jadi fokusnya, jadi ham, maksudnya ham di sini, ham muka di sini himmah ya, bukan tadi saya bilang apa, sesuatu yang membuat bingung, bukan. Lebih pasnya nih saya kira himmah, dari himmah ya. Himmah kamu itu hanya fokus pada diri dulu ya, sebelum kita terkenal, sebelum kita dilihat orang, tampil ke publik. Kita itu lebih dahulu membersihkan diri kita, membersihkan sarirah kita, hati kita dari bermacam-macam penyakit. Selanjutnya, wa anta la tastati'u an tar'a nafsaka wa kiyanaka hadhihi ri'ayah illa in kunta mukhtaliyan binafsika ba'idan anid dawda wa anil adwa al-ijtimaiyah wa tayyaratil ansyitah al-'amah. Wa anta la tastati', dan engkau tidak akan mampu, antara nafsaka, untuk ro'a itu artinya, kalau ro'al ghanam itu menggembala kambing ya. Tapi di sini maksudnya bukan menggembala jiwa, maksudnya menjaga atau menjaga jiwamu, wakiyanaka, dan dirimu, wujudmu, hadhir riayah, dengan pemeliharaan ini. Bagaimana? Illa, kecuali, in kunta mukhtalian, kecuali engkau bersendiri, binafsika, dengan dirimu. Mukhtalian itu dari khali ya. Ba'idan, jauh, anid dawda, dari terkenal, wanil adwa, dan dari ketenaran, al-ijtimaiyah, masyarakat, jauh dari ketenaran masyarakat, wa tayyaratil ansyitah al-amah, dan tayyarat ini cabang-cabang pemikiran. Maksudnya di sini adalah macam-macam tugas umum ya. Ya kalau di Indonesia misalkan memimpin acara keagamaan dan lain-lain. Ya, jadi tidak akan bisa seseorang itu kalau dia tidak menyendiri dulu. Tidak akan bisa untuk ketika sudah tampil itu tidak bisa untuk mengkoreksi dirinya. Makanya seorang kiai berpesan ya pada santri-santrinya, bila sudah pulang dari pondok pesantren itu tidak langsung terjun ke masyarakat, tetapi dia
melihat-lihat dulu dan melakukan pembersihan ini, kata beliau 2 tahun begitu ya, baru setelah itu bisa terjun di masyarakat. Ya, kita lanjutkan. Wa yushbihu Ibnu Athaillah As-Sakandari hadzal qanuna at-tarbawi fi hayatil insani bil qanuni dzatihi fi alamil nabati. Wa yushbihu, dan menyerupakan Ibnu Athaillah, siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari, hadzal qanun, kepada qanun ini, aturan ini, at-tarbawi, yang bersifat tarbawi, fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia, bil qanun, dengan aturan, dzatihi fi alamil nabat, dengan konun yang ada pada dunia nabat. Nabat ini tumbuhan. Fannuwatul lati turidu an tastambitaha satanmahiqa wa tamut in anta alqaitaha ra'san ala wajhil ard wa taraktaha zahiratan bainat atribah wal hijarah tushriku 'alaiha asyamsu al-muhriqah wa yatakhataha al-ghadi war-ra'ih. Fanuwah, maka bibit, atau artinya bibit ya, nuwah, bibit atau ya, biji, allati turid, yang kau ingin, antas tambitaha, istambata, yang ingin kau tanam, satan mahik watamud, in mahaqo. Ya, kita cari dulu in mahaqo. Ini hampir sama dengan matis. In mahaqo. In mahaqo. Ya. Ya ada. Ya, sampai di mana tadi? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Satan mahiku ya. In mahaqah. In mah. Ya. Ya. An mahaq. Al-mah. Ada yang mengartikan reot ya, Google Translate. Menjadi rusak begitu ya. Menjadi rusak. In mahaqosatan hamik wa tamut, dan akan mati, in anta alqaitaha, jika engkau melemparkannya, ra'san ala wajhil ardi. Ra's ini maksudnya di atas, ala wajhil ardi, di permukaan bumi, wa taraktaha zahirah, dan kau meninggalkannya tampak, bainal atribah, di atas turab, di atas debu, wal hijarah, dan di atas hijarah, batu-batu, tusyriku 'alaiha syamsu, yang memberikan cahaya atau memanasi kepadanya matahari, al-muhriqah, yang membakar, wa yatakhattaha al-ghadi war-ra'i. Takhatta ya, makna takhatta. 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 Ya, melewati ya, al-ghadi. Al-ghadi.
dari ghada. Ghadatun, dari ghadatun. Ini saya tidak menemukan makna yang pas dari al-ghadi. Warra'ih, ya, kita cari ra'ih dulu. Ra'ih. Oh, ya, alhamdulillah. Saya mungkin maksudnya nih wa yatakhattaha, dan akan menginjak kepada biji itu. Al-ghadi, orang yang bepergian. Warra'ih, ini maksudnya orang yang pulang atau berangkat pulang bepergian. Ya, kalau ada biji tidak ditanam, kalau kita ingin dia tumbuh hanya dilempar saja di atas tanah, itu bisa mati kena sinar matahari karena tidak mampu dia bertahan, atau kena injak, bisa juga dimakan oleh hewan lain. Nah, ini sudah setengah jam ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 kalimat. Ya, kita cukupkan di sini dulu. Nanti kita sambung pada video-video selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.